tinggal di langit. Itulah salah satu keterangan foto Asgardia, bangsa ruang angkasa pertama yang ditawarkan oleh sekelompok ilmuwan. Sejauh ini orang yang mendaftar mencapai lebih dari 280.000 dan orang Indonesia di posisi ke-7 dengan angka mendekati 10.000 sampai Kamis kemarin. Asgardia, nama yang diambil dari kota mitologi Norse di langit, terbuka untuk siapa saja dan tanpa biaya. Lena Duine, manajemen Asgardia yang sebelumnya bekerja selama 15 tahun di European Space Agency, mengatakan sangat gembira banyak yang mendaftar menjadi komunitas negara ruang angkasa pertama ini. Di sejumlah negara responnya lebih banyak, dan kami sangat senang orang Indonesia menjawab tawaran promosi tentang Asgardia, kata Duine pada wartawan BBC Indonesia, Endang Nurdin. Muji Raharto, astronom di Observatorium Bosca Lembang, mengatakan cukup tingginya respon orang Indonesia karena banyaknya peristiwa alam. Di Indonesia banyak terjadi peristiwa langit seperti gerhana, jadi kedekatan manusia dengan langit akan menjadi jalan dengan merespon setiap kali ada tawaran tentang perjalanan ke ruang angkasa atau ada event yang menarik, kata Muji. Tentunya dengan mendaftar, orang tak serta-merta bisa langsung tinggal di ruang angkasa. Mereka masih harus tetap tinggal di bumi. Lalu apa dan bagaimana proyek bangsa ruang angkasa Asgardia? Inilah 5 hal yang kami rangkum untuk Anda. Proyek ini pertama kali diumumkan pada Oktober 2016 oleh ilmuwan Rusia, Igor Asurbeily, yang menyebut Asgardia sebagai bangsa independen pertama yang beroperasi di ruang angkasa. Dalam 40 jam setelah diumumkan, lebih dari 100.000 orang mendaftar kewarganegaraan di situs Asgardia. Siapapun yang berusia di atas 18 tahun dan memiliki alamat email, apapun kebangsaannya, gender, ras, agama, dan kondisi keuangan bisa mendaftar. Bekas narapidana juga bisa mendaftar sepanjang mereka bebas dari dakwaan saat pendaftaran. Saat ini terdapat lebih dari 280.000 pendaftar dari 217 negara dengan mayoritas berusia 18 sampai 35 tahun. Indonesia menempati urutan ke-7 dari berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Mataram, sampai Jayapura. Pendaftar terbanyak adalah dari Turki, diikuti oleh Cina, Amerika Serikat, Brazil, dan Inggris. Satelit diluncurkan tahun ini. Kehadiran pertama di ruang angkasa akan dilakukan tahun ini dengan mengirimkan satelit melalui wahana ruang angkasa milik NASA, yang akan dibawa ke Stasiun Ruang Angkasa International Space Station milik Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat itu. Lena Duine mengatakan foto-foto atau data dari mereka yang mendaftar akan dibawa serta ke dalam satelit ini. Dari ISS, baru satelit ini akan diorbit. Namun Duine belum bisa menyebutkan tanggal pasti karena jadwal peluncuran menunggu dari NASA. Lalu apa tanggapan orang-orang? Banyak yang menyebut proyek ini dalam berbagai komentar melalui akun Facebook Asgardia, termasuk akun Astana Vishal Swami yang menulis, Asgardia adalah tujuan yang hebat. Saya berterima kasih kepada mereka yang membuat bangsa menyenangkan ini. Lalu ada pengguna lain, yaitu Yanaka Putra yang menulis, saya bergabung karena saya ingin tinggal di ruang angkasa. Apakah ada perkiraan waktu kapan anak warga Asgardia mulai pindah ke ruang angkasa? Bukan bangsa ruang angkasa bila tidak bisa tinggal di ruang angkasa. Seorang spesialis marketing yang mengatur pertemuan bulanan untuk warga Asgardia yang tinggal di Hong Kong, John Spiro, mengatakan data atau barang pribadi yang dikirim ke ruang angkasa ini yang membuatnya tertarik mendaftar. Saya menyimpan sutra Buddha sebagai hobi dan mengirim salah satu barang keagamaan ini dalam bentuk teks elektronik ke surga. Merupakan suatu yang sangat menyenangkan, kata Spiro seperti dikutip CNN. Tim Asgardia akan membangun anjungan di ruang angkasa pada orbit rendah sekitar 100 sampai dengan 600 km dari permukaan bumi. ISS juga terletak di orbit rendah.
Penerbangan pertama manusia akan dilakukan dalam 8 tahun, namun pada awalnya akan dibatasi pada mereka yang profesional, termasuk pilot pesawat ruang angkasa dan pakar navigasi, kata Lena DeWinne. Sementara proyek turis ruang angkasa yang diterbangkan ke Anjungan Asgardia akan memerlukan waktu lebih lama lagi untuk persiapannya, tambah DeWinne. Ilmuwan Rusia Igor Asurberly mengatakan pada saat peluncuran proyek Oktober lalu bahwa langkah ini bukan fantasi, pergi ke Mars dan lain-lain itu palsu. Saya ingin sesuatu yang lebih nyata. Ilmuwan berusia 53 tahun ini mendanai proyek ini sendiri, namun tak disebutkan jumlahnya. Ia dilaporkan sebagai milioner, namun tak pernah muncul di daftar orang terkaya versi majalah Forbes. Pakar roket yang lahir di Azerbaijan ini lulus dari Akademi Perminyakan di negara tempat dia lahir pada 1985 dan 3 tahun kemudian mendirikan Sosium, perusahaan perangkat lunak dengan lebih dari 10.000 karyawan, menurut situs perusahaan itu. Setelah pindah ke Moskow pada 1990-an, ia berpengaruh dalam bidang industri sains dan pernah mendapatkan penghargaan negara untuk sains dan teknologi. Asurberly mengatakan Asgardia akan didaftarkan untuk mendapatkan pengajuan PBB sebagai bangsa pada 2018. Namun Profesor Said Mostesar, Direktur London Institute of Space Policy and Law, meragukan apakah Asgardia dapat diakui berdasarkan undang-undang internasional. Traktat ruang angkasa yang diterima oleh semua menyebutkan dengan jelas bahwa tidak ada bagian dari ruang angkasa yang dapat diklaim oleh negara manapun, kata Mostesar.